Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Idul Adha, Saudara Anis. Enggak. Salat Idul Adha Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa sayyirhum 'alal mu'ayyidin. Rabbi tim lana minka wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim
wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmun 'azim ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama 'alaikumus siyam. Fattaqullaha bimithli hadzal yawm wa fi mithlihi minal ayyam. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini masih senantiasa memberikan kita modal terbesar di dalam kehidupan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Waktu, masa, selama hayat di kandung badan, selama nafas masih terhembus dari diri kita, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki perkara akhirat kita. Yang tentunya di akhirat nanti tidak ada hal yang berguna bagi seseorang melainkan hanya keimanannya dan amal solehnya. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagian dari mereka, bahkan mayoritas daripada mereka, mengatakan bahwa kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah keimanan dan keislamannya. Kenapa? Karena seseorang yang meninggal tanpa iman dan Islam, orang yang meninggal tanpa sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka akan masuk golongan orang yang diazab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disiksa setiap waktunya, setiap detiknya, tidak akan pernah harapan untuk dikeluarkan. Dia harapkan 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun, khalidina fiha, karena tidak berbekal iman dan Islam, tidak akan ada harapan dikeluarkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang memiliki keimanan dan keislaman, mereka akan ada harapan dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semua tentunya berharap agar dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, min ghairi hisab wala sabiqatil azab. Hadirin jamaah salat Idul Adha dimuliakan Allah. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa kenikmatan yang terbesar yang Allah sematkan kepada seorang hamba bukan hanya tentang iman dan Islam. Kenikmatan yang terbesar adalah ma'rifatullah. Ketika seseorang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak semua orang sampai pada golongan ini. Hanya mereka hamba-hamba yang muqarrabin, mereka orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada derajat ini. Nikmat terbesar menurut mereka bukan tentang surga. Tak peduli lagi mereka tentang kenikmatan surga, tak peduli lagi tentang azab neraka. Mereka tidak harapkan surga, tidak menghindari neraka. Yang mereka harapkan semata-mata hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita mengambil pemahaman yang sederajat dan selevel dengan kita bahwa kenikmatan iman dan Islam adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, bahkan itu adalah kenikmatan yang terbesar. Namun iman dan Islam seseorang tidak akan segera memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibarengi dengan amal yang saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaitkan dan menggandengkan al-iman wal amalus saleh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah perintah di dalam agama untuk menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat tersebut. Namun di dalam hari Idul Adha ini kita sering mendengar tentang makna-makna pengorbanan, dan ternyata di dalam Islam, di dalam beramal soleh pun kita perlu melakukan satu pengorbanan. Bahkan agama Islam amat sangat menghargai pengorbanan yang dilakukan dalam satu pekerjaan. Sebelum hasil akhir, usaha yang diupayakan dan dikeluarkan dalam melakukan satu amal perbuatan, semakin besar upaya tersebut, semakin besar pengorbanan tersebut, semakin besar pula ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan,
kepada salah satu istrinya. Rasul katakan, ajruki ala qadri ta'abuki. Wahai istriku, pahala yang Allah berikan kepada engkau sama dan sebanding dengan kadar kelelahanmu. Sehingga boleh jadi dua orang melakukan amal perbuatan yang sama. Yang satu dengan mudah saja dia lakukan karena difasilitasi. Secara finansial memiliki fasilitas, secara kehidupan dimudahkan fasilitas tersebut. Di sisi lain ada orang melakukan amal yang sama dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah. Orang yang kedua mendapatkan ganjaran lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dari kota Aden, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, seorang wali besar, satu waktu didatangi oleh seorang ulama yang amat sangat dihormati. Ketika datang untuk menjamu ulama ini, Habib Abu Bakar bertanya, "Wahai tuan, bagian dari kambing mana yang paling tuan sukai?" Ulama itu mengatakan, "Saya paling suka bagian hati kambing." Maka Al-Habib Abu Bakar menyembelih 20 ekor kambing. Hanya diambil bagian hatinya untuk dimasak dengan masakan yang sedemikian rupa, yang beraneka ragam, disajikan untuk menghormati ulama tersebut. Ulama itu mengatakan, luar biasa dermawan sekali Habib Abu Bakar. Luar biasa baik sekali hatinya Habib Abu Bakar. Luar biasa ringan sekali tangannya Al-Habib Abu Bakar. Beliau katakan, kamu belum kenal kakak saya Muhammad. Kakak saya Muhammad jauh lebih ringan hatinya dan jauh lebih dermawan daripada saya. Ulama itu berpikir, luar biasa, adiknya sudah sebegini hebat, sudah sebegini dermawan, tapi ternyata katanya kakaknya lebih dermawan lagi. Di mana kakakmu Muhammad tinggal? Aku penasaran ingin mengunjunginya. Kakakku Muhammad bin Abdullah Al-Idrus tinggal di kota Tarim. Maka ulama itu berangkat ke kota Tarim dari kota Aden. Ketika sampai di kota Tarim, dia tanya rumahnya Habib Muhammad Al-Idrus. Dia bertamu ke rumah tersebut. Dia perkenalkan dirinya. Tapi ternyata dari mulai datang sampai hampir pulang, Al-Habib Muhammad Al-Idrus hanya menyajikan 1 gelas air dan sepotong roti. Dalam perasaan gelisah, hatinya gatal ingin bertanya, dia katakan, "Wahai Habib, sebetulnya saya datang ke sini karena penasaran. Wahai Habib, sebelumnya saya di rumah adikmu Habib Abu Bakar. Dia berikan begini dan begitu. Dia bilang kamu lebih dermawan, tapi ternyata engkau hanya menyajikan sepotong roti dan segelas air." Maka saat itu Al-Habib Muhammad Al-Idrus mengatakan, adikku Abu Bakar orang yang mudah, orang yang kaya raya, orang yang memiliki fasilitas, sehingga ketika dia berikan 20 ekor kambing, di kandangnya masih ada ratusan bahkan ribuan kambing. Ketika aku berikan sepotong roti dan segelas air, ketahuilah itu adalah makanan untuk hari ini bagi diriku dan keluargaku. Boleh jadi secara zahir kita pandang amalan yang pertama lebih besar daripada amalan yang kedua, tapi secara pengorbanan ternyata makna yang kedua jauh lebih besar daripada makna yang pertama. Hari Raya Idul Adha, satu simbol pengorbanan yang Rasul SAW katakan, innahu sunnah abikum Ibrahim. Ketika kita menyembelih kurban, itu adalah satu sunnah ataupun peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami kerjakan sunnahnya Nabi Ibrahim, kalau kami berkurban, apa yang kira-kira kami dapat? Maka Rasul SAW mengatakan, kamu hitung berapa jumlah bulu yang ada di binatang tersebut, sebegitulah hasanat dan kebaikan yang Allah berikan kepada engkau. Luar biasa. Berkurban mendapatkan pahala yang luar biasa. Namun yang perlu kita fahami, Nabi Ibrahim berkurban tidak hanya dengan menyembelih kambing. Tidak hanya dengan berkurban seekor kambing, seekor kibas. Nabi Ibrahim adalah satu simbol yang boleh kita katakan paling ekstrim. Allah menguji hambanya untuk melakukan pengorbanan. Bagaimana tidak? Seorang bapak sampai usia 80 tahun belum lagi mendapatkan keturunan. Setiap hari, setiap waktu lisannya tidak lepas daripada doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak keturunan yang soleh. Harap-harap untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh. Sampai satu waktu dari istrinya yang bernama Siti Hajar, Allah berikan kabar gembira. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim. Menarik, dalam diksi Al-Quran, ketika kelahiran Ismail, Allah berikan kabar dan sifat bi ghulamin halim, seorang anak yang halim. Apa itu halim? Sifat welas asih, sifat mengalah, sifat menghindari konflik. Biarkan saya kehilangan hak-hak saya, biarkan saya berkorban. Yang penting tidak ada masalah di antara umat. Itu sifat halim. Dan ternyata hari ini kita melihat
anak keturunan Ismail, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat Al-Halim. Berbeda dengan anak yang kedua, anak laki-laki lain yang bernama Nabi Ishak dari si istrinya bernama Hajar. Ketika kelahiran Ishak, Allah berikan kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin alim. Kami berikan kabar gembira tentang seorang anak yang cerdik pandai. Kita lihat anak keturunan Ishak, atau dikenal hari ini dengan Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang cerdik pandai. Berbeda dengan anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Diharap-harap untuk mendapatkan seorang anak, tiba-tiba lahir seorang anak. Yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba Allah tuntut pengorbanan pertama. Apa pengorbanan pertama tersebut? Ibrahim diminta oleh Allah untuk membawa istrinya yang baru saja melahirkan beserta anaknya yang masih bayi, yang masih merah, ditempatkan di satu tempat yang bahkan tumbuhan tidak mau tumbuh, yang bahkan binatang tidak hidup di sana, tidak ada setetes air pun. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu tempat yang bahkan tumbuhan tidak tumbuh di tempat tersebut. Di mana? Di satu lembah bernama Lembah Bakkah. Hari ini kita kenal dengan nama kota Makkah. Ditinggalkan di sana. Anak yang dinanti-nanti, istri yang disayang-sayang, ternyata ditinggalkan di tempat yang boleh jadi tempat kematian mereka. Berat hati Ibrahim, tapi karena perintah Allah, dia korbankan perasaannya sebagai seorang ayah, dia korbankan perasaannya sebagai seorang suami. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya. Ketika Ibrahim mulai berpaling berjalan, tidak bisa menjelaskan apapun. Berat hati Nabi Ibrahim. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Tak bisa menjawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan yang dirasa terlalu berat, tidak menemukan jawaban apapun di dalam hatinya. Maka saat itu, sebagai seorang wanita yang solehah, Siti Hajar meringankan pertanyaannya. Dia katakan, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menghadap kepada Hajar. Nabi Ibrahim katakan, "Wahai istriku, ini adalah perintah Allah." Apa kata Hajar? "Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ringan hati Ibrahim. Ditinggalkan mereka berdua. Apakah ketika Hajar sebagai seorang istri solehah telah pasrah atas perintah Allah, hidupnya menjadi mudah? Ternyata tidak. Hajar haus, bayinya lebih haus, mencari air, tidak didapatkan setetes air pun. Dia lihat ada fata morgana, semacam ada air di Bukit Sofa, berangkat ke Bukit Sofa, ternyata di sana tidak ada air. Dia lihat lagi di seberang Bukit Marwah, ada semacam air, dia berangkat ke Bukit Marwah, tidak didapatkan air. 7 kali bolak-balik antara Sofa dan Marwah, tidak didapatkan ada setetes air pun. Jangan kita bayangkan seperti hari ini, kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Jalur sa'i antara Sofa dan Marwah hari ini terbuat dari marmer, rata, dingin, beratap, mudah untuk kita lewati. Pada zaman itu, Sofa dan Marwah adalah bukit yang sangat terjal. Batunya adalah batuan yang tajam, yang boleh jadi mengoyak dan menyobek kaki Hajar. Bolak-balik Sofa dan Marwah, padahal sudah pasrah atas perintah Allah, tapi ternyata tidak mendapatkan kemudahan dengan begitu cepat. Setelah dia 7 kali bolak-balik, baru Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menancapkan sayapnya ke bumi, maka terpancarlah mata air yang sampai hari ini penuh dengan keberkahan. Ketika air itu terpancar, dengan dialeknya Hajar mengatakan, "Zam, zam, zam," berkumpul, berkumpul. Maka air itu dikenal dengan air Zam-Zam sampai hari ini. Taskil Hajijal A'dham, dengan keberkahan istri yang salehah, dengan keberkahan daripada Siti Hajar, air itu bisa memberikan dan dialirkan ke seluruh dunia tanpa pernah mengering sedikit pun. Hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pengorbanan Ibrahim, pengorbanan Hajar, dan pengorbanan Ismail adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Ibrahim baru diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke tempat tersebut setelah Ismail tumbuh agak dewasa. Para mufassirin mengatakan, ada yang bilang itu 14 tahun, ada yang bilang itu 10 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Ketika Ismail mulai tumbuh menjadi seorang remaja, bapaknya baru kembali. Untuk apa? Apakah membawa hadiah? "Mohon maaf anakku, aku tinggalkan engkau dulu di sini. Mohon maaf, ini hadiah untuk menebus kesalahanku." Tidak. Dia kembali untuk membawa perintah Allah yang selanjutnya agar menyembelih anaknya tersebut. La ilaha illallah. Saat itu, Ismail sebagai seorang anak punya 1 juta alasan untuk menghardik dan mencaci bapaknya. Bagaimana bisa bapak yang tinggalkan saya di tempat ini, di tempat yang boleh jadi saya mati, ternyata sekarang kembali hanya untuk menyembelih diri saya. Tapi lihat, seorang anak yang terdidik dengan pendidikan seorang ibu yang salehah, dia katakan, "Qala ya abati isda' bima tu'mar."
qala ya abati if'al bima tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan perintah yang kau diperintahkan, lakukan perintah Allah, semoga kau dapati aku dari golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keluarga Ibrahim adalah permisalan pengorbanan paling ekstrim yang Allah contohkan kepada kita. Agar apa? Agar menjadi satu cerminan besar. Ketika di dalam kehidupan ini kita dihadapkan, seorang ayah dihadapkan atas satu tuntutan pengorbanan. Mengorbankan perasaannya, mengorbankan egonya, mengorbankan kepentingannya untuk selama itu dalam kebaikan agama dan kebaikan keluarga, maka lakukan pengorbanan tersebut. Seorang ibu seringkali diminta untuk berkorban di dalam keluarganya. Bangun pagi-pagi buta, memanaskan minyak untuk suami dan anak-anaknya, membuat sarapan dan lain sebagainya. Lakukan itu semua dengan ringan hati, berkaca dengan pengorbanan Siti Hajar. Seorang anak juga begitu, seringkali dituntut untuk melakukan pengorbanan, dikirim ke pondok pesantren, belajar agama, jauh dari orang tua pun berat hati jauh dari anak. Berkacalah dengan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Allah muliakan keluarga Nabi Ibrahim yang sampai hari ini kita sebut-sebut di dalam salat kita. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Salawatlah, limpahkan salawatmu kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad sebagaimana kau limpahkan salawat dan salam kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Bukan nabi yang lain, bukan rasul yang lain, Ibrahim yang diabadikan namanya dan diabadikan di dalam doa. Inni ja'iluka linnasi imama. Allah katakan, aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai panutan bagi seluruh alam semesta. Pengorbanan yang luar biasa yang seharusnya menjadi satu kaca besar bagi kita di dalam kehidupan ini untuk senantiasa kita berkorban apabila kita dihadapkan terhadap pilihan-pilihan yang harus mengedepankan ego kita atau kepentingan agama kita. Semoga kita semua Allah berikan taufik dan hidayah untuk dapat berkaca daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mattasalat 'ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'syiral muslimin ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu fihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa akhdhil kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi dawrina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayataka fi man khafaka wa tagaka
ridhak. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wa ya mujibal da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.